Bismillahirrahmanirrahim. Walahu raj'atun fiha. Walahu lan iku tetep kedue bojo lanang raj'atun utawi raja fiha ing dalem idahe bojo lanang. Idah sing rajai di kemarin dikatakan ketika suami telah menolak kepada istri, kemudian di tengah-tengah idahnya suami dengan nolak istri yang rojai, terjadilah wati syubhat dengan laki-laki lain, sehingga wanita dihadapkan pada dua idah. Satu idahnya tolak suami, dua idah wati syubhat. Karena ini iddah terjadi dari dua laki-laki, maka tidak bisa saling masuk, akan tetapi harus melakukan dua iddah. Mana yang didahulukan dari dua iddah tersebut ditafsir. Kalau di situ terjadi hamil, baik hamil itu dari suami atau dari wati syubhat, maka iddahnya hamil didahulukan. Kalau tidak terjadi tidak hamil maka didahulukan iddahnya tolak daripada wati syubhat. Kenapa? Karena iddahnya tolak mempunyai kekuatan hukum, sebab dasarnya atau disandarkan pada suatu transaksi yang legal syar'an, yaitu akad nikah. Kemudian ketika di situ ada terjadi dua iddah tersebut, bagaimana suami boleh rujuk apa tidak selama dalam iddah? Kemarin dikatakan baqiyah itu ada dua, sisa iddah itu ada dua. Satu, sisa dari iddahnya tolak. Dua, sisa iddahnya syubhat. Itu kalau terjadi pada satu suami kemarin. Kalau sekarang beda orang dan iddahnya tidak bisa bersinambungan, tidak bisa saling masuk, tapi harus bergantian, maka di sini suami boleh rujuk ketika istri tersebut dalam keadaan melakukan iddahnya suami. Atau gampangan iddahnya suami masih ada walaupun waktu itu sedang melakukan iddahnya orang lain. Pokoknya yang penting iddahnya suami yang menolak itu masih ada, sekalipun dia tidak dalam keadaan iddahnya suami, tapi dalam iddahnya wati syubhat, maka diperbolehkan suami untuk rujuk. Contoh, ditolak oleh suami, dapat dua persucian, iddahnya dapat dua persucian, tinggal satu persucian. Ternyata wati syubhat oleh seorang, dan dengan wati syubhat itu akhirnya hamil. Tadi dikatakan kalau kumpul iddah hamil dengan akor atau dengan asyhur, dari manapun yang dahulu tetap hamil didahulukan. Maka dari sini sang istri tersebut harus berhenti dari iddahnya suami yang dapat dua persucian, yang nanti tinggal satu persucian diselesaikan setelahnya iddah kepada syubhat yang di sana terjadi hamil. Berarti nanti setelah melahirkan baru meneruskan iddahnya suami.
Di sini bagi wanita suami boleh rujuk walaupun dalam keadaan hamil. Dan dia tidak di dalam keadaan iddahnya suami. Kenapa? Karena iddahnya suami masih ada. Paham? Ini aneh. Kalau rujuk boleh, tapi kalau kawin malah nggak boleh. Kalau nikah nggak boleh. Karena tidak sah nikah dalam iddahnya orang lain. Tapi kalau rujuk gak masalah. Karena apa? Rujuk itu hanya dawam untuk meneruskan. Kalau nikah ini untuk memulainya. Dalam kaidah dikatakan la yutafaru fil ibtida ma yutafar fid dawam. Nah, dalam permulaan tidak boleh, tapi untuk meneruskan sajalah. Kadung gak apa-apa, gak apa-apa, wis kadung. Kenapa ada buah mina rofi? Kalau sudah kadung hilangi lebih sulit daripada menolak pertama kali. Sebenarnya wala hulaniku tetep kedue zaud roj'atun utawi rujuk fiya ing dalam idai zaud utawa ing dalam idai zaud disini kenapa? Saun iku padha uga akana utawi ento tinemu apa iku sama ing dalam kono panggonan apa hamlun akan laun padha uga akana utawi ento ana iku sama ing dalam kono panggonan apa hamlun amla utawa ora sama hamlun baik si wanita tersebut ada hamilnya apa tidak, baik hamilnya itu dari suami yang pertama atau dari wati subhat. Kalau dari suami yang pertama itu jelas umpama nikah dibolehkan, umpama rujuk juga boleh karena boleh rujuk boleh nikah. Tapi ketika hamilnya itu dari suami dari wati subhat hanya boleh rujuk bagi suami tapi tidak boleh menikahi, menurut. Gak boleh dengan akad nikah. Lakin aku tapi ne zaud iku layu rojibu ora kena rujuk sapa zaud waktu subhati ing dalam waktu wati subhah li khurujiya krono niku lho li khurujiya krono metune wadon kina izin ing dalam ari kalane waktu wat isubhah an iddatihi saking idai zaud bikaunia kelan anani wadon iku pirosan dadi lemek lil wati kedhe wong kang wati. Ketika sang perempuan tersebut dalam iddahnya wati subhat, ya tidak boleh suami rujuk karena dia di dalam menjadi dia dalam iddahnya orang lain sebab dia menjadi virus, menjadi lemek daripada yang wati. Itu ketika iddahnya ketika masih dalam waktu wati, misalnya di dalam wati subhat disebabkan akad fasid. Nah, dalam wati subhat disebabkan akad fasid ini kan sebelum dipisah dari subhat kan belum ada iddah. Dalam masa ini tidak bisa dirujuk. Kenapa? Karena dia menjadi kasurnya orang lain, menjadi lemeknya orang lain.
Dan dia sudah pada waktu itu telah keluar dari iddahnya suami. Dicontoh, suami menolak istri mendapat 2 persucian, terjadi wati syubhat karena perkawinan yang fasid sebelum ada pembatalan. Ini kan tetap masih dalam genggaman suami yang wati syubhat tadi karena akad fasid entah berapa bulan. Nah, ini kan iddahnya suami sebenarnya masih ada 1 persucian, tapi dia itu tidak dalam iddah ini. Dia dalam keadaan menjadi lemeknya orang lain. Maka tidak boleh suami untuk rujuk dalam waktu ini. Beda ketika waktu dia sudah iddah gitu loh. Agak ada perbedaan yang sangat sedikit sekali, agak mirip. Kalau tadi saya katakan walaupun tidak dalam keadaan iddahnya suami pada waktu itu, karena iddahnya sendiri masih tersisa, tapi dia itu dalam iddahnya wati syubhat, boleh rujuk. Contoh, tadi ketika ditolak suami mendapatkan 2 persucian, kemudian diwati syubhat, entah itu akad keliru atau memang tempatnya yang keliru, gak ngerti, pokok yang penting wati syubhat. Karena syubhat itu ada 3, syubhatul tharik, syubhatul fa'il, syubhatul maf'ul. Nah, maf'ulnya yang keliru, fa'ilnya yang keliru, atau tharik jalannya yang mazhabnya yang keliru, akadnya yang keliru. Nah, ketika ditolak suami mendapatkan 2 persucian, diwati syubhat, ternyata hamil. Dan ketika tahu wati syubhat langsung dipisahkan dari wati syubhat itu. Dia harus tandang iddah hamil. Dalam waktu iddah hamil ini suami boleh rujuk. Loh, apa bedanya tadi? Kalau tadi kan katanya tidak boleh selama dalam waktu wati syubhat. Karena dalam waktu syubhat tidak dalam keadaan iddah, baik iddahnya suami dan iddahnya wati, sebab dan dia masih dalam keadaan viros. Tidak bisa. Kenapa kalau tidak boleh? Karena lemek 1 gak boleh ditidurin 2 orang, gak cukup. Gitu loh. Nah, lemek 1 tidak boleh ditidurin 2 orang. Nah, berarti bagaimana? Ya itu masih dalam lemeknya orang wati syubhat, ya tetap menjadi lemeknya dulu. Nanti kalau sudah selesai syubhatnya, misalnya sudah diketahui kalau fasid, baru iddah, baru di waktu iddah inilah suami boleh rujuk. Nah, kalau tadi yang hamil, ini kan mendahulukan iddahnya hamil. Nah, mendahulukan dia hamil kan berarti masih dalam keadaan iddahnya orang yang mati syubhat. Ini tetap suami boleh rujuk dalam waktu hamil karena sisa daripada iddahnya suami masih ada dan dia sudah tidak menjadi lemek dari atau tidak menjadi pelana dari joki lain gitu ya. Nah, kalau jadi pelana jadi joki lain tidak boleh. Kenapa? Pelana 1 tidak bisa digunakan untuk 2 joki. Bahkan tercampur ini nanti anak siapa dulu ya. Paham? Ya ada agak dalam. Wala gulan iku tetet kedue saut raj'atun utawi rujuk qabla dalam sadurunge iddah ditolak. Ai qabla iddah ditolak biaya gunakan kamian tono iku sama dalam kono panggonan apa hamlun min wati syubhat. Ini sebelum iddah ditolak habis, seperti tadi ditolak dapat
satu persucian atau apalagi belum dapat satu persucian kemudian di wati subhat terjadi hamil. Kan ini harus mendahulukan iddatul hamli. Biyakuna sama yang dalam kona panggonan apa hamlun min wati subhat. Wa in rojaah senajan rujuk sapa zat di nifas ing dalam nifas. Walaupun dalam keadaan nifas tetap boleh. Kenapa? Li'anna iddata krata mesune iddahe saud iku lam tang kodi durung entek apa sih iddahe saud karena iddahnya belum habis, masih dapat kurang satu persucian atau ya kalau ya terserah kurang satu persucian atau dua persucian atau bahkan masih utuh karena belum terjadi iddah sama sekali, sudah disubhatin orang. Sudah disubhatin orang. Wa akhara jalan kejaba birojaati apa atas dit. Ini kalau rujuk boleh, lain hanya atas dit memperbarui nikah. Fala ya juzu maqara wenang apa tasdid. Fi iddati ghairi ing dalam iddah liyane mujaddid. Kalau memang oleh suami itu dinikahi baru lagi, tidak boleh. Ketika selain dalam iddahnya, tapi kalau dalam iddahnya orang lain seperti tadi, ketika ditolak suami, iddah belum selesai, terus diwati subhat ternyata hamil. Dalam waktu hamil ini suami boleh rujuk, tapi tidak boleh memperbarui nikah. Kenapa kok gak boleh memperbarui nikah? Sebab tasdidun nikah tidak bisa dihasilkan di dalam iddahnya orang lain. Lain dari rujah, ya anak tidak nikah warajatun tairujah iku syabiatun nirupani bistidamatin nikah. Tapi kalau rujah akan menyerupai dengan meneruskan saja, mengabadikan akad yang pertama. Sesuatu yang tidak diampuni untuk permulaan, tapi untuk meneruskan tidak masalah. Seperti sholat antara imam dan makmum, makmum harus bisa mempunyai jalan yang bisa terus kepada imam. Makanya tidak cukup kalau antara imam dan makmum dialing-alingi oleh pintu yang terkunci. Tapi ketika pintunya terbuka, lalu takbiratul ihram, setelah bersambung ternyata pintunya terkunci dengan angin, jedar, diteruskan saja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau cuma meneruskan seok-seok nggak jadi masalah. Tapi kalau pertama tidak boleh. Ya seperti perkawinan saja, ada cacat sedikit, omongan nggak enak ketika belum dimulai, belum terjadi, urung aja, nggak sido, sekarang nggak cocok lah ini. Tapi kalau sudah kadung terjadi, terus omongan nggak enak, terus terjadi nggak pas, ya sudah dibedah-bedah noai. Asabru anhuna khairun min asabri alaihinna wa asabru alaihinna khairun min asabri alan nar. Asabru anhuna khairun asabru anhuna min khairun min asabri asabru anhuna khairun min asabri alaihinna wa asabru alaihinna khairun min asabri alan nar. Daripada kita rabi, mendingan sabar tidak rabi. Tapi kalau sudah kadung, daripada kita sabar nang neraka, ya sabar menanggung apa itu namanya, resiko sing rada nggak penak, sing ora penak wis kadung kok. Tak perlu kau sesali, tak perlu kau tangisi, akhirnya gini, sudah suratan darinya. Fa'in roja'a maqalamun
bali sapa rujuk sapa saud via ing dalam iddah wala hamlalan ora ana hamal iku maujud ing qataat mongko dadi pegot apa iddah wa syaraat lan tumandang sapa si wadon fil ukhra ing dalam kang meneh ai fi iddati wat isubati tegese tumandang ing dalam iddah wati subhat. Kalau tadi dikatakan bila terjadi dua iddah antara iddahnya tolak dengan iddahnya wati syubhat, apabila tidak hamil yang didahulukan iddahnya tolak. Nah, yang didahulukan iddahnya tolak karena mempunyai legalitas yang kuat, yaitu disandarkan kepada akdun jais. Pada akdun jais. Nah, contoh ketika suami menolak kepada istri belum sampai iddah atau iddah satu persucian atau 1 bulan ya, terus diwati syubhat. Dengan diwati syubhat kan harus iddah 2, iddah karena dipegat, cerai, dan iddah karena syubhat. Yang didahulukan kan iddahnya tolak. Ketika iddahnya tolak ini masih ada, berarti kan nggak hamil ini, nggak hamil. Suami boleh rujuk dalam iddahnya sendiri ini. Kalau iddahnya lain nggak boleh, kalau bagiannya dari orang lain, bagian dari diri sendiri boleh. Lah ketika rujuk, ya gak jadi iddahnya diteruskan, gak harus diteruskan untuk iddahnya sendiri. Berarti yang asal 2 persucian gak jadi. Tapi begitu di kawin, iddahnya gak jadi, langsung dia itu oper, langsung menggunakan iddahnya syubhat. Berarti bisa memiliki, bisa rujuk menjadi istri, tapi gak bisa dipakai. Lah bagaimana? Sabar dulu sampai iddahnya suami yang wati syubhat tadi habis. Lalu bagaimana? Ya tidak ditinggal tidur di masjid dulu. Nah, kalau masa corona seperti ini nggak bisa, gimana gitu repotnya? Harus tidur kumpul. Tapi gak boleh lah, ini bagaimana tidur di musola kan kena corona, ini repot saya kijian ini. Paham ya? Jadi harus langsung iddah kepada yang lain, yaitu iddah wati syubhat. Bagaimana bi antas taknifaha kelan gamriyen to ngawiti sapa zaujah ing iddah syubhati syubhat in sabaqo lamun dingine apa tolak wat asyubhati wati syubhat iku manglek pancen wati aku tolake bidai tolak mendahului dari wati syubhat. Nah kalau bidai tolak tidak mendahului karena hamil berarti, nah ini bagaimana? Yo kalau hamil ya menunggu iddahnya wati syubhat habis. Misalnya ditolak oleh suami, masih dapat iddah 1 persucian, diwati syubhat oleh orang lain, dan kemudian wati syubhat orang lain yaitu hamil. Nah ini kan iddahnya orang lain harus didahulukan. Selama hamil ini dia rujuk boleh, karena iddahnya sendiri boleh. Nanti setelahnya hamil dan setelahnya dipisah. Nah, karena iddah kawin dalam waktu iddah kan nggak sah. Nah, kawin dalam waktu iddah nggak sah. Kalau seperti ini berarti
suami gak boleh. Suami boleh rujuk dalam waktu hamil. Cuman bagaimana? Tetap gak boleh memakai, gak boleh mendekat. Tunggu sampai melahirkan. Wala hamlah gini. Apa in raja'ah biya wala hamlah ing atas wiat ini. Saiki waktu timai nakasa. Waktu timalan nyempurnakna sapa wadon ing ngidai nakasa lamun kuwalih apa zalika mengkono-mengkono sabku tolak wat asubat. Berarti sabku wat isubat atolak atau lakon memang contoh nih. Cuman lagi nih. Konsekuensi ini boleh rujuk. Setelahnya rujuk walaya tamat tahu lan ora kena ngalap suka. Adi enak-enakan ora kena ngalap suka sapa sewat lan sapa sesaut biya kelawan wadon kata tangkodiha sehingga dadi entek apa sakata tangkodiha sehingga nutukaken sapa wadon ing iddahi wati subhat. Jadi sekalipun bisa memiliki tapi tidak bisa memakai sementara sebelum menghabiskan iddahnya wati subhat. Riayatan karena ngreksa liidatin maring iddah. Fa ing kana mongko lamun ana iku samaing dalam kana panggonan apa hamlun hamil minhu saking wa ing kana wa ing kana kula monaku sama den kok ana pekhamlun saking saut sing nolak. Jadi mari di pegat atau dipegat dalam keadaan hamil. Dipegat dalam keadaan hamil kulo kok bisa hamil kena wati subhat lho ya sing gak ngerti ya deh. Kok ya iso apa yo ora krasa wis enggak soal alam iki gak kita bahas itu kan entah kejadiannya bagaimana yang penting dalam keadaan hamil. Ya ada orang bodoh kan enggak menganggap kalau hamil itu tidak boleh dikawin oleh orang lain yang juga bisa semacam itu kan. Di failnya dan mafulnya enggak ngerti kalau itu haram. Akhirnya dinikahi. Dan tidak ngerti lah dalam iddah itu enggak boleh. Pokoknya yang penting sudah cerai dong, sudah, wis langsung dirabi ngono wae. Dan ternyata dari yang pertama ini hamil. Setelah jadi diperkarakan harus dipisah. Harus dipisah berarti ini ada dua iddah. Satu iddah subhat, dua iddah tolak dan iddah tolak ini rupa hamil. Dalam keadaan hamil suami rujuk boleh, tapi bagaimana ya tetap tidak boleh pakai. Bisa rujuk lah, tapi nanti setelahnya hamilnya lahir baru iddah dari wati subhat dengan akro. Lama lagi lama lagi harus sabar. Niki jenenge wis kenean kalau jenenge naik tangga jatuh sudah tertimpa tangga gini ya. Awak imang wis mau tiba keblekan wong liya pisan. Waduh wis. Wa ing kana sama hamil min kotat idaidan waktu datan den idaken sapa wadon di subhat ba'dal wati ing dalam sause wati wan nifas. Sause wati lan sause nifas. Walahu lan iku tetep kedue lanang atamatu utai tamatu fiya dalam wadon ila mudiyihima ngene ila mudiyihima tumeka maring entake iki kira lupa 11 bulan ngene ila mudiyihima tumeka maring entake hamil lan nifas. Ini lain. Ketika dia itu hamil, berarti kan iddahnya sendiri. Dia itu menjadi rujuk
karena ini iddahnya sendiri, dalam iddahnya sendiri kan rujuknya boleh. Nah, maka boleh istimta waktu itu. Nah, digunakan boleh sampai melahirkan dan nifas. Setelahnya nifas harus iddah dengan wati subhat. Ini nggak boleh selama iddah dengan wati subhat. Yang paling repot ketika dipakai ini, misalnya kalau hamil lagi, mari hamil melahirkan belum sampai nifas, dipakai terus jadi anak pisan, yo hamil meneh, itu. Tapi boleh dipakai dengan suami, tapi tetap mempunyai hutang iddah dengan wati subhat. Nanti setelahnya hamil lahir maneh terus jadi ngono lagi, ya wis mbuh. Nah ini kenapa kok boleh? Lantas kalau tadi dihamil tidak boleh, bagaimana? Nah kalau waktu hamilnya wati subhat tidak boleh. Kenapa? Karena dia dalam keadaan iddahnya orang lain, walaupun dia boleh rujuk karena iddahnya belum habis, tapi karena dia iddahnya orang lain tidak boleh dipakai untuk membersihkan dulu. Li'anna kira temen sunni zaujaiku zaujatun laisat kang ora ana sapa zaujaiku fi iddatin. Karena itu zaujah yang tidak dalam iddah ya boleh toh. Ketika dia itu dari suami yang pertama itu hamil, kemudian diiddahi dengan diibiati dengan orang lain. Nah, dan harus mendahulukan iddah hamil. Dalam waktu iddah hamil niki kemudian dirujuk oleh suami. Ketika dirujuk oleh suami kan ya dia tidak dalam iddah, kembali kepada pangkuan suami. Iddahnya orang lain tidak bisa, belum waktunya, karena waktunya iddahnya orang setelahnya melahirkan. Berarti tidak iddah. Pada suami juga iddah, sudah dirujuk, boleh dipakai. Boleh dipakai. Li'anna zaujatun laisat kang ora ana apa zaujaiku fi iddatin. Lah seiki lho sing tadi saya katakan. Kalau itu hamilnya dari yang mati, ini boleh rujuk saja tapi nggak boleh pakai sebelum melahirkan. Misalnya setelahnya ditolak, dapat satu persucian terus diwati orang lain, ternyata diwati orang lain dengan wati subhat kok hamil. Ini kan hamil harus didahulukan. Berarti ketika iddahnya hamil ini, ketika dalam iddah hamil ini dia boleh rujuk. Kenapa? Karena iddahnya sendiri belum habis, tapi tidak boleh nikah, tidak boleh tasdid itu nikah, sebab dia di dalam iddahnya orang lain. Tapi sekalipun boleh rujuk, tidak boleh dipakai, walaupun rujuknya tetap jadi suami istrinya, tapi tidak boleh dipakai. Walau roja alamun rujuk sapa zaud hamilan ing wadon kang hamil, amin wati subhatin sangi wati subhat, falaisa mokora ono iku lau tetep kedue apa sama ora ono iku lau tetep kedue zaud apa tamattu enak-enakan biar kelawan wadon ketika dia rujuknya dalam waktu hamil dari wati subhat tersebut, maka suami hanya bisa memiliki istri itu, namun tidak bisa untuk menggunakan layaknya suami istri kata doa sehingga melahirkan sapa wadon. Kalau sudah melahirkan dari iddahnya hamil, dari hamilnya orang lain, berarti ya hamil tadi anaknya menjadi anaknya yang wati subhat, ya intisabnya kepada wati subhat. Wah ini yang namanya ayah dua tapi ya ibu satu, ya enggak ya ini, ya saya ibu satu ya, ibunya siji lagi, tetap bagaimana ya dapat warisan darahnya, tapi bukan dari suami ini. Lalu bagaimana? Ya sudah, setelahnya melahirkan silakan anaknya dikasihkan kepada yang wati, kini babat lagi, aduh, ya kaya bisa kaya
apa itu namanya dolanan ya. Kalau doa kalau dawuh sapa kalau dawuh ing walaisa lau tamatuk biya kata tadoa sapa An-Nawawi Faraudha ka asliyah kayak asale kitab Raudhah